Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaroga Basengat Kajubata. Jumpa lagi dalam channel saya kali ini. Bersama saya Galuh Bayu Ardi untuk mata kuliah Sosiologi Antropologi yang pertemuan yang kelima. Nah, di sini di pertemuan yang kelima ini kita masih saya coba untuk menelusuri alur mata kuliah yang sosiologi untuk kita mempelajari sosiologinya, masih beranjak dari jenis-jenis interaksi sosial atau segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi sosial. Kalau kemarin kita sudah membahas bentuk interaksi sosial yang terbagi menjadi dua, sosiatif dan disosiatif. Sekarang kita akan berlanjut pada teori-teori dalam interaksi sosial ini, karena di sini kaitannya dari interaksi sosial, dari dinamika interaksi sosial ini juga membawa pada dinamika atau berbanding lurus dengan dinamika sosial budaya, dalam arti yang dinamika itu pastinya tentu saja ada perubahan, baik itu yang lambat, yang cepat, ataupun yang kecepatannya hari ini sangat-sangat disruptif. Dan di sini perubahan dinamika sosial budaya ini terdapat beberapa teori, antara lain seperti bisa kita lihat di sini, teori evolusi, teori konflik, dan berikutnya teori fungsionalis. Nampaknya masih ada satu lagi, teori siklus. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu untuk teori ini saja, tapi bisa kita lihat dalam sebelum kita menuju ke arah teori perubahan sosial tersebut, kita bisa melihat pada peta konsep yang saya tampilkan ini. Oke, nah di sini peta konsep tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana secara luasnya apa saja yang semacam peta. Kita membahasnya satu persatu, kita membahasnya dengan secara mendetail, tapi pada umumnya atau secara garis besar bisa kita lihat di sini. Oke, pertama itu kita lihat pada bagian paling kiri, itu di situ terlihat interaksi sosial dalam dinamika sosial budaya. Oke, dinamika itu terbagi menjadi dua lagi dalam peta konsep ini, yang kemarin sudah kita bahas pelan-pelan. Di sini ada bentuk interaksi sosial yang ternyata ada banyak sekali bagian-bagiannya, walaupun di sini terbagi menjadi dua, asosiatif atau ketika itu sesuatu yang kemudian membuat masyarakat itu menyatu atau bekerja sama dan lain sebagainya, dan proses-proses disosiatif yang membuat masyarakat itu terbelah, terpisah, konflik dan lain sebagainya. Oke, kalau dua hal itu saya anggap kemarin sudah kita lalui, dan Anda bisa untuk lebih detailnya bisa kembali menyimak ataupun membaca buku-buku yang memang ada. Saya kira di buku sosiologi kemarin saya menemukan, karena kemarin saya mengambil dari bahan buku sosiologi untuk tulisan dari Pak Selo Sumarjan, Profesor almarhum Selo Sumarjan. Nah, di sini bisa kita lihat bagian bawahnya, dari bagian dari interaksi sosial dalam dinamika sosial budaya ini adalah dinamika sosial budayanya. Di sini ada tiga bagian yang nanti mungkin juga akan bertahap juga. Ini kita ambil untuk teori sosial budayanya. Nah, di sini teori sosial budaya yang yang tadi terbagi menjadi beberapa hal. Di sini yang pertama itu tampak sekali dalam gambar ini, salah tulis bahwa teori sosial budaya di sana bukan evaluasi tapi evolusi, ya, evolusi. Lalu kedua teori konflik, teori fungsionalis, dan teori siklus. Oke, saya jelaskan pelan-pelan tentang beberapa teori yang memang harus kita pahami, dan itu sangat kontekstual, karena hal semacam ini sangat-sangat dekat dengan kita, bahkan kita sebagian
mengalami hal itu, baik Anda yang sedang dalam proses kuliah, kita semua yang berada dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak akan lepas dari beberapa teori dinamika sosial ini. Dan di sini saya rasa mungkin kita akan mengatakan bahwa teori tidak sesuai kenyataan. Saya melihat bahwa teori sesuai kenyataan asal kita mengetahui asumsi dari teori tersebut. Kalau asal menyebutkan teori tidak sesuai dengan kenyataan atau teori tidak sesuai dengan praktek, nah itu berarti asumsinya tidak tepat. Maksudnya, karena teori itu berlaku jika asumsi-asumsinya juga berlaku. Belajar akan pintar itu asumsinya belajar. Kuliah akan pintar itu dengan asumsi mengikuti dan belajar, menyimak menggunakan indera sepenuhnya, baik mulai mata dengan telinga, itu yang paling inti. Nah itu kalau asumsinya itu semua digunakan. Kalau itu tidak digunakan atau digunakan tapi tidak berfungsi, ya pembelajaran itu sia-sia. Semuanya tidak akan menjadi pengalaman, karena yang namanya pengalaman itu terbentuk dari indera kita dan sebagai sesuatu yang empiris dalam arti belum tentu pengalaman itu adalah pengalaman langsung, tapi bisa dari cerita, bisa dari interaksi kita, dan itu juga termasuk pengalaman. Jika itu pun hal pengalaman yang sederhana yang paling mudah dijalani saja tidak dapat masuk atau tidak dapat menjadi pengalaman bagi kita, bagaimana dengan ketika kita menjalaninya. Oke, pertama adalah teori evolusi. Teori evolusi ini sebetulnya merupakan teori yang terinspirasi dari teori yang populer pada saat teori sosiologi ini muncul. Mengapa? Teori evolusi ini pada dasarnya diambilkan dari teori Darwin, bahwa makhluk hidup itu mengalami evolusi. Nah, teori di sini juga merupakan salah satu bukan masalah benar dan salah di sana, tapi bagaimana sebuah teori itu lebih pada paradigma atau cara memandang sesuatu. Ketika kita melihat bahwa masyarakat kita melihat dengan teori evolusi ini, asumsinya bahwa masyarakat itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari yang sederhana menjadi yang kompleks, dari yang mungkin dulu jumlahnya kecil berupa tribal, lalu kemudian horde, kemudian menjadi komunitas kecil, band dan lain sebagainya, sampai pada sampai akhirnya menjadi masyarakat yang cukup kompleks, yang ada yang kerjasama yang cukup kompleks, terorganisir dan lain sebagainya. Dan di sini memang adanya teori evolusi ini, masyarakat dari sederhana menuju yang kompleks. Kita melihat dari dulu yang mungkin teknologinya sederhana, ini ketika kita berubah dalam kondisi budaya, kita mulai tidak mengenal bahasa, akhirnya kemudian menjadi bisa berbahasa, lalu kemudian kita berinteraksi dan seterusnya. Untuk teknologi, mulai pertama kita menggunakan cangkul, sampai hari ini akhirnya berubah, berevolusi menggunakan traktor dan peralatan-peralatan lainnya. Dan dalam teori ini itu juga ada semacam evolusi, perubahan. Misalnya ketika secara geografis tentu saja, ketika ada sebuah kota, itu apakah kota itu langsung menjadi kota sejak dulu, ataukah itu mengalami evolusi atau perubahan? Dulunya desa, berevolusi semakin ramai dan akhirnya menjadi sebuah kota. Itu kaitannya di sana. Dan di sini dalam teori evolusi di sosiologi dan antropologi ini, di sosiologi terutama, karena antropologi ada antropologi fisik yang memang mempelajari evolusi manusia secara fisik, tapi di sini evolusi pada masyarakat, dan itu nanti kaitannya dengan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik ini muncul dari bahwa
interaksi masyarakat itu sangat-sangat dinamis karena adanya konflik, karena adanya benturan kepentingan. Ada orang yang ingin tetap NKRI, ada orang-orang yang ingin diam-diam ingin berjuang untuk membuat Indonesia ini menjadi seragam, menjadi satu jenis saja, baik itu untuk keyakinan, kebudayaannya. Lalu kemudian ada yang masih ingin beraneka ragam tetapi tetap satu. Ada banyak kepentingan itu, dan itu akan terus berkonflik sampai kapanpun. Dan itulah yang kita bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ini dengan dengan hasil dari proses konflik ini. Di sini kalau kita lihat bahwa dalam pemikiran Karl Marx atau Marxis dalam filsafatnya, dia mengatakan bahwa sebuah kebudayaan baru itu akan muncul ketika ada benturan dua kebudayaan, lalu kemudian kebudayaan itu akhirnya membaur dan menjadi sebuah kebudayaan baru. Pertemuan dua kebudayaan bergesekan, saling bercampur dan muncul menjadi menjadi semacam asimilasi dan lain sebagainya. Oke, setelah teori konflik, nah nanti kebudayaan yang menang itulah yang jadi kebudayaan utama. Menang di sini bukan dalam arti perang, tapi yang menjadi semakin populer, semakin banyak digunakan, di situ akan menjadi budaya yang dominan, dan artinya bisa membuat masyarakat itu menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh yang memegang dominasi kebudayaan tersebut. Kemudian setelah teori konflik, di sini ada teori fungsionalisme. Nah, teori fungsionalisme ini juga merupakan perubahan yang terjadi karena adanya perubahan teknologi yang cepat. Di sini muncul cultural lag atau ada kesenjangan antara kebudayaan dengan teknologi tersebut. Sehingga hal ini menjadi hal-hal yang seringkali lucu, atau istilahnya cultural lag itu kegagapan budaya. Jadi ada budaya-budaya baru, ada teknologi-teknologi baru, namun masyarakatnya belum siap untuk menggunakannya, baik itu dalam arti belum mengetahui benar fungsi dari alat atau teknologi tersebut, lalu kemudian di situ membuat sebuah guncangan-guncangan, misalnya yang tadinya segala macam itu merupakan privasi yang tidak diumbar. Dengan munculnya teknologi internet dan kemudahan informasi, banyak hal yang terjadi, seperti misalnya mulai ada segala hal yang pribadi kemudian menjadi hadir di ruang publik, dalam arti dengan sosial media ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang konon kabarnya teknologi 4.0, industrial 4.0, yang segalanya udah paperless atau tidak menggunakan kertas, dengan menggunakan segalanya yang serba digital. Ternyata masih ada yang belum siap, belum bisa alih teknologi, masih dibutuhkan cap basah misalnya, masih dibutuhkan segalanya harus ditulis dalam sebuah kertas, dan harus pertemuan langsung. Nah, di sini juga sebetulnya selain itu pemicu-pemicu itu ada pemicu perubahan kebudayaan dengan cepat itu juga banyak, seperti misalnya hari ini dengan kondisi pandemi yang memang diumumkan sebagai pandemi atau pandemi yang sesungguhnya. Di sini ada kebudayaan atau cara-cara yang baru dalam cara berinteraksi, seperti misalnya ya karena COVID ini tradisi untuk berpelukan, berciuman, bersalaman itu berubah sekali, dan itu tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri sana, hampir di seluruh dunia. Nah, oke, itu tadi teori ada. Nah, juga bahwa tadi selain teknologi juga sistem kepercayaan yang dapat merubah sistem kebudayaan ini secara
menyeluruh, karena ada beberapa sistem kepercayaan ini yang sangat-sangat agresif sehingga berusaha mendominasi hal-hal yang ada, mendominasi istilahnya kebijakan harus diarahkan ke arah sana dan lain sebagainya. Kemudian teori siklus ini adalah memiliki asumsi bahwa perubahan sosial ini tidak dapat dikendalikan. Jadi memang perubahan itu akan terjadi dengan terus-menerus dan makin hari semakin cepat. Orang katakan disruptif. Perubahan itu begitu cepat sekali. Dan namun demikian di sana ada hal bahwa beberapa perubahan itu nantinya pada suatu titik akan berulang seperti siklus. Nah, ini misalnya kalau kita katakan dalam fashion, misalnya dalam model pakaian, itu hari ini ada beberapa tren yang sebetulnya yang kembali disukai, yang sebetulnya itu pernah menjadi tren di beberapa puluh tahun yang lalu. Akhirnya ada sesuatu yang kembali lagi. Ketika sudah mulai jenuh dengan tren-tren baru, tiba-tiba ada yang membangkitkan tren atau model-model yang lama tapi kita sudah melupakan atau tidak mengalami, atau ketika itu berganti generasi itu menjadi muncul lagi. Kemudian juga masyarakat di sini dianggap oleh Oswald Spengler di sini, masyarakat berkembang melalui 4 tahap perkembangan. Nah, di sini ada beberapa perubahan perubahan siklus yang kaitannya dengan siklus hidup. Kalau sementara Oswald Spengler ini menggunakan pendekatan pribadi atau personal atau individu. Sementara tadi siklus dalam arti sosial yang luas, yang global, itu seperti fashion tadi saya contohkan. Nah, di sini kalau siklus dalam menurut Oswald Spengler ini orang mengalami 4 tahap, mengalami 4 masa atau tahap: masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, dan juga tua. Tidak tahu akhirnya meninggal terus hidup lagi atau seperti apa. Tapi di sini dikatakan bahwa dulu masyarakat Barat telah mencapai kejayaan. Nah, ini teori siklus akan terlihat sekali. Masyarakat Barat pernah mengalami kejayaan pada masa Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya dalam pengetahuan. Lalu kemudian pada saat ada sebuah doktrin dari sebuah kepercayaan yang menjadi kepercayaan resmi, bahkan menjadi terinstitusi menjadi agama yang cukup besar, itu membuat masa kejayaan itu surut. Dan itu selama sekitar 1400 tahun, yang sering Anda sebut atau sering kita sebut kalau kita melihat adalah masa kegelapan, masa di mana ilmu pengetahuan itu sangat-sangat diharamkan dan yang digunakan adalah pandangan-pandangan berdasarkan dogma-dogma kepercayaan yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Dan itu cukup lama hingga kemudian pada saat masa Renaissance itu berulang kembali. Kejayaan Eropa pada waktu masa abad 18 itu kembali mengulang kejayaannya lagi setelah terpuruk dan menurun sekali peradabannya. Itu ilmu pengetahuan kembali dikembangkan lagi pada abad 18, dan disitulah siklusnya. Jadi pada masa Yunani Romawi kuno, sebelum masa-masa sebelum Masehi, itu Eropa mengalami kejayaan dalam ilmu pengetahuan, lalu kemudian drop merosot, untuk pengetahuannya sangat-sangat merosot selama 1400 tahun, dan kejayaan itu berpindah di negeri lain. Dan kemudian akhirnya ketika ilmu pengetahuan mulai diperbolehkan untuk berkembang, mereka mengalami kejayaan. Dan kejayaan itu sampai hari ini dalam arti secara sosial ekonomi, dan juga diawali dengan kejayaan ilmu pengetahuan. Kemudian mereka dapat mengembangkan imperialisme, kolonialisme, sehingga dapat menguasai wilayah-wilayah di seluruh dunia yang akhirnya di tangan bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu. Nah, ini apakah kita akan
kembali pada siklus yang terjadi di Eropa, atau kita masih akan tetap sedang mencoba merintis ilmu pengetahuan, atau ketika ilmu pengetahuan itu memang mau ditutup, ya mungkin dalam waktu yang tidak lama kita akan mengalami masa kegelapan seperti di Eropa pada tahun 400 sampai dengan sekitar 1500-1400 Masehi. Ini bisa direnungkan. Oke, di sini kemudian tadi teori siklus. Oh ya, teori siklus. Oh, selesai ternyata teori siklus. Ada yang belum dibahas. Ini ada 4 teori fungsionalis teori siklus. Dan saya rasa ketika ini sudah mulai 20 menit mengenai nanti faktor-faktor yang membuat perubahan sosial itu terjadi, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini tadi adalah proses perubahan kebudayaan dan pola interaksi dari masyarakat dengan teori evolusi, teori evolusi, teori fungsionalis, teori siklus, dan teori satu lagi tadi teori konflik. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata ino baju saroga, bahasa enak baju kata. Salam sehat.